Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi yang ketiga atau juga pembelajaran yang ketiga di Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, yaitu pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab di kalangan pemula dan di artinya kita belajar dari nol ya untuk kalangan pemula. Baik, oleh karenanya kami harapkan Anda sudah mempersiapkan diri untuk pelajaran yang ketiga ini, dan mari kita awal dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang hari ini, apa yang saat ini akan kita timba menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Kita lanjut ke pembahasan kita. Pembahasan kita adalah ad-darsus salis ya, pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang ketiga. Kata kuncinya adalah di sini ada dua kata ya, ada dua kata yang artinya sama, juga model penulisannya sama, tapi yang berbeda adalah yang satu tanpa alif lam dan yang satu lagi ada alif lamnya. Yang tanpa alif lam ini disebut dengan isim yang nakiroh ya, dan yang ada alif lam ini disebut dengan isim yang ma'rifah ya. Nah, ciri isim nakiroh itu dia menggunakan tanwun, yaitu tun ya, atau juga dengan tanwin ya. Sedangkan yang ma'rifah itu ada alif lamnya dan ujungnya dibaca domah saja menjadi al-baitu. Contoh di sini nakirohnya adalah baitun, ma'rifahnya al-baitu. Artinya sama-sama saja, yaitu rumah ya. Nah, hanya sekali lagi untuk dipahami bersama bahwa ketika ada alif lam di awal isim itu, maka akhirnya ya kita beri sakalnya hanya domah saja, tidak domatain. Karena domatain tidak pernah bersatu dengan alif lam, demikian juga alif lam tidak pernah mau bersatu dengan domatain. Baik, kita langsung saja ke kata yang berikutnya, yaitu kitabun, al-kitabu ya. Kata kunci juga ini. Anda masih ingat ini artinya adalah, betul sekali, buku ya. Buku. Berikutnya kata qalamun, al-qalamu ya. Qalamun, al-qalamu. Nah, ini artinya mungkin Anda masih ingat apa kira-kira artinya? Ahsan ya, artinya adalah pena atau pulpen ya. Berikutnya kata jamalun, al-jamalu ya. Jamalun, al-jamalu. Nah, Anda mungkin masih ingat ini artinya apa? Coba diingat-ingat kembali kalau Anda lupa. Baik ya, bagus sekali. Ini artinya adalah unta ya. Unta. Baik, kita lanjutkan sekarang ke bentuk. Di sini ada bentuk yang ma'rifat dan juga ada yang nakiroh ya. Ini bentuk mubtada khobar. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kaidah kebahasaannya, ada mubtadanya, ada khobarnya ya. Maka kita awal saja ya, saya akan mulai. Al-qalamu maksurun ya. Al-qalamu maksurun. Silakan Anda baca. Ahsantum jami'an. Nah, artinya adalah ini ya. Ini apa? Gambar apa? Gambar pulpen yang patah ya. Nih bentuk patahnya. Nah, patah itu bahasa Arabnya adalah maksur ya. Maksurun. Nah, gitu. Jadi al-qalamu maksurun, pulpen itu patah ya. Pulpen itu patah. Baik. Berikutnya al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun ya. Anda masih ingat kata al-bab
apa artinya? Ya. Dan maftuhun seperti gambar di sini. Nah, pintunya terbuka, ya. Al-babu maftuhun. Artinya, kira-kira menurut Anda? Bagus sekali, ya. Pintu itu terbuka, ya. Pintu itu terbuka. Coba silakan baca sekali lagi yang keras. Bagus sekali, ya. Al-babu maftuhun, ya. Kita lanjut ke berikutnya. Di sini tidak ada gambar, ya. Baik. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anda masih ingat arti al-waladu dan juga arti al-mudarrisu? Baik. Al-waladu apa artinya? Ahsan, ya, seorang anak laki-laki, ya. Al-mudarrisu artinya seorang guru, ya, seorang guru. Oke, kita artikan al-waladu jalisun. Betul sekali, seorang anak itu duduk, ya. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri, ya. Oke. Jadi di sini bentuknya adalah sama, ya. Di sini mubtada, ini khobarnya, ini mubtada juga, ini khobarnya, ya. Kita lanjutkan. Baik, ya. Ada 10 kata, ada 10 jumlah, ya, 10 jumlah di sini. Mari kita coba, ya, dan kemudian juga Anda nanti baca, ya, kemudian juga kira-kira artinya apa, ya. Baik. Yang pertama di sini, ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Silahkan dibaca. Ahsan, ya. Bacaan Anda telah tepat. Nah, sekarang kita beri arti, ya, di sini. Al-kitabu jadidun. Alkitab mungkin Anda tahu artinya, ya, yaitu buku, ya. Buku. Sedangkan kata jadidun artinya baru, ya. Jadi al-kitabu jadidun artinya buku itu baru, ya. Wal qalamu qadimun. Kata qalam juga Anda ingat? Apa artinya? Betul sekali, pulpen, ya, atau pena. Qadimun lama, ya. Lama. Jadi wal qalamu qadimun artinya dan pulpen itu lama, ya. Artinya pulpen yang sudah lama kita miliki. Baik, kita lanjutkan di sini, ya, nomor 2-nya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Silakan Anda baca. Ahsantum jami'an. Bagus sekali bacaannya, ya. Tinggal kita beri arti. Al-himar masih ingat? Keledai, ya. Saghir kecil, ya. Hisan kuda. Kabir besar, ya. Baik. Jadi artinya ini kira-kira apa? Coba Anda terka. Ahsantum, ya. Artinya keledai itu kecil dan kuda itu besar, ya. Baik. Nomor 3, al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Ya, silakan Anda baca.
Ahsan. Kira-kira ini artinya apa? Di atas tadi ada kata-kata maksur dan kursi sudah tahu. Ahsan ya. Artinya adalah kursi itu patah ya. Kursi itu patah. Baik, berempat kita lanjutkan. Al-mingdilu wasihun. Al-mingdilu wasihun. Ya, silakan Anda baca. Tayyib. Apa artinya? Coba Anda terka. Ahsan ya. Jawabannya adalah betul ya. Serbet itu kotor ya, atau lap tangan itu kotor. Nomor 5 kita lanjutkan. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Sekarang Anda baca. Baik. Apa artinya? Al-ma'u air ya. Al-ma'u artinya air. Baridun dingin ya. Dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin ya. Nomor 6 kita lanjutkan. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Silakan Anda baca. Ahsan. Artinya apa? Kira-kira? Bagus sekali ya. Bulan itu indah ya. Bulan itu indah. Nomor 7 kita lanjutkan. Ya. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Ya. Silakan Anda baca. Ahsan. Kira-kira ini apa artinya? Rumah, qarib, dekat ya. Masjid, masjid ya. Ba'id, jauh. Jadi artinya rumah itu dekat dan masjid itu jauh ya. Ahsan. Baik. Nastamir ila an-namrah ats-tsaminah. Kita lanjut ke nomor 8 di sini ya. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Fadhal, Iqra. Silakan dibaca. Tayyib. Ya, artinya apa di sini? Al-hajar, Anda tahu ya, ini batu. Thaqil artinya berat ya. Wal waraqu, waraqu kertas ya. Khafifun ringan. Baik, jadi artinya adalah betul sekali ya, batu itu berat dan kertas itu ringan ya. Kertas itu ringan. Baik, kita lanjutkan ke nomor yang ke-9 ya. Di sini. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Silahkan Anda baca. Tayyib, apa artinya? Laban? Betul sekali, susu ya. Susu. Harun hangat ya. Hangat atau panas ya. Kita sebut aja hangat di sini. Jadi al-labanu harun artinya susu itu hangat. Nomor terakhir 10 di sini. Ya. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Ya. Anda silahkan dibaca. Ahsan ya. Kita beri arti apa? Al-qamis di pelajaran sebelumnya
ada kata-kata komisun. Nah, yang dimarifatkan menjadi al-komisu, artinya baju kemeja. Betul sekali. Nadhifun, bersih ya. Jadi baju kemeja itu bersih. Nah, kira-kira itu ya artinya di halaman yang ke-14 ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tamrin ya, atau latihan ya. Latihan yang pertama adalah iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat ya. Bacalah dan tulislah dengan membubuhkan harokat ya di akhir kata ya, di akhir kata. Ingat yang tadi, yang nakiroh dan yang ma'rifah tadi ya. Mana yang nakiroh memberi harokat di akhirnya ya, ada yang domatain, ada yang harus domah saja ya. Anda masih ingat? Baik, coba di sini ya. Di sini dibaca apa ini? Baik, masjidun ya. Kalau yang ini betul, al masjidu ya. Ini al ma'u, betul ya. Ini ma'un, betul ya. Yang ini al baitu, ahsan, betul. Yang ini babun, betul sekali. Yang ini qalamun, betul sekali. Yang ini al qalamu, ahsan ya. Berikutnya al kalbu ya, betul sekali. Berikutnya kalbun ya, betul. Berikutnya komisun, betul. Berikutnya waladun ya, betul. Berikutnya al hajaru, betul sekali. Berikutnya al waladu, ahsan. Berikutnya himarun ya, ahsan. Berikutnya al himaru, ahsan. Berikutnya lagi yang terakhir al hisanu ya, sama hisanun, ahsan. Nah, itu ya. Jadi membedakan mana yang ada alif lamnya harus dengan domah, yang nakiroh tanpa alif lam harus menggunakan domatain ya. Baik, kita ke latihan yang keduanya ya. Di sini iqra waktub ya, baca dan tulis. Bacalah dan tulislah. Ini supaya kita tidak hanya belajar membaca saja, tapi juga kita harus bisa menulisnya ya. Karena sekali lagi saya ingatkan, sering ada orang yang bisa membacanya, tapi ketika menuliskan dia masih ragu-ragu, ini ditulisnya bagaimana. Nah, oleh karenanya maka Anda dilatih untuk menulis ya. Oleh karena silakan Anda keluarkan pulpennya, keluarkan kertasnya, silakan Anda tuliskan ya. Serapi mungkin, sebagus mungkin, sehingga Anda tidak hanya mampu melafalkan, tapi juga Anda ketika diminta untuk menuliskan juga Anda bisa ya. Oke, di sini saya akan memandu saja kira-kira bacanya ini apa ya. Nomor 1, dibacanya apa ini? Bagus ya. Al-maktabu maksurun ya. Al-maktabu maksurun. Jika bertanya ini artinya apa? Ini artinya adalah meja itu patah ya. Yang kedua dibacanya al-mudarrisu jadidun ya. Al-mudarrisu jadidun. Artinya guru itu baru ya. Nomor 3 al-qamisu wasikhun ya. Al-qamisu wasikhun, artinya baju kemeja itu kotor. Bagus. Yang keempat al-labanu baridun ya. Al-labanu baridun, apa artinya? Bagus sekali, susu itu dingin. Nomor 5 al-masjidu maftuhun ya. Al-masjidu maftuhun. Ma makna hada? Apa artinya ini? Masjid itu terbuka. Pernah?
Al-hajaru kabirun, ya. Al-hajaru kabirun. Artinya batu itu besar, ya. Nomor ketujuh, al-labanu baridun wal ma'u harun, ya. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Artinya apa? Susu itu dingin dan air itu hangat, ya. Bagus sekali. Nomor ke-8, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, ya. Imam itu duduk, ya, dan guru itu berdiri, ya. Maksudnya ketika tahiyat, yang itu sedang duduk, ya. Nah, sedangkan guru berdiri karena sedang menerangkan pembelajaran, ya. Baik. Nomor 9, kita lanjutkan. Al-qamaru ba'idun, ya. Al-qamaru ba'idun. Apa artinya? Bagus sekali. Bulan itu jauh, ya. Dan yang terakhir 10, al-mingdilu nadhifun. Al-mingdilu nadhifun, ya. Baik, kira-kira ini artinya apa? Bagus sekali. Serbet itu bersih, ya. Serbet itu bersih. Baik, di sini yang latihan yang ketiga, ya, perintahnya adalah imla al-firagha fi ma yali biwad'i kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah, ya. Isilah yang kosong berikut ini dengan menyimpan kalimat atau kata-kata yang sesuai pada kata-kata berikut ini. Di sini ada beberapa pilihan, ya. Ada pilihan jamilun. Anda masih ingat, ya, artinya? Bagus. Wasikhun, kotor. Maftuhun, terbuka. Harun, hangat. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan, ya. Nah, di sini ada beberapa ada 6, ya. Ada 6 soal. Kira-kira yang tepat di mana nyimpannya? Yang pertama, al-hajaru. Mana yang dipilih? Masih ingat, ya, artinya? Al-hajaru. Ahsan. Ini, ya. Thaqilun, ya. Thaqilun. Artinya apa? Batu itu berat, ya. Nomor 2, al-babu noktah-noktah. Apa pilihannya? Tayyib, ahsan. Maftuhun, ya. Maftuhun. Apa artinya? Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka, ya. Nomor ketiga, al-qamaru. Pilih noktah-noktah, pilihannya. Taib, ya. Jamilun, ya. Jamilun. Jadi al-qamaru jamilun. Apa artinya? Bulan itu indah, ya. Bulan itu indah. Berempat, al-waraqu noktah-noktah. Apa artinya? Maaf, apa pilihannya? Al-waraqu noktah-noktah. Ahsan, ya, ini, ya. Khafifun, ya. Khafifun. Al-waraqu khafifun. Artinya kertas itu ringan, ya. Berlima, al-mingzilu noktah-noktah. Apa pilihannya? Al-mingzilu, boleh ini, ya. Wasikhun, ya. Wasikhun. Artinya apa?
ahsan, ya. Serbet itu kotor, ya. Ini yang terakhir atau yang ketiga? Al-labanu nuktah. Apa pilihannya? Harun, ya, nggak lagi pilihannya. Harun. Artinya apa? Al-labanu harun. Susu itu hangat, ya. Susu itu hangat. Baik. Nah, sini latihan yang terakhir, ya. Imla al-firagha fi mayali biwad'i kalimati munasibatin, ya. Nah, isilah yang kosong ini, ya, pada soal berikut dengan menyimpan kata-kata yang cocok, ya, kata-kata yang sesuai. Nah, sini apa nih yang pertama? Nuktah nadifun, nuktah maksurun, nuktah baridun, nuktah qaribun, dan selanjutnya, ya. Nah, ini silahkan Anda latih, ya. Isi kira-kira ini apa yang bisa dipakai. Boleh tentunya menggunakan dari kosakata yang telah kita ketahui bersama sebelumnya, baik di pelajaran yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Atau juga Anda boleh mengambil dari contoh yang lain, ya. Contoh atau isim yang lain. Tapi tentunya karena ini sudah ada khobarnya, ya, khobar yang dicari adalah mubtadanya. Nah, jika mubtadanya itu bukan nama orang, bukan nama tempat, maka menggunakan alif lam di awalnya, ya. Dan di akhir dari bentuk mubtada itu yang ada alif lam diberikan apa? Diberikan dhammah saja, ya, tidak dhammatain, karena bentuknya hanya satu, yang diminta satu kalimat saja. Ya, kita kasih atau saya kasih contoh di sini, nuktah nadifun. Anda boleh misalkan saya mengambil contohnya masjid, ya, maka menjadi al masjidu nadhifun. Al masjidu nadhifun, ya, artinya masjid itu bersih, ya. Yang kedua, nuktah maksurun, patah. Nah, Anda pakai apa yang patah? Mau pakai meja, atau pakai kursi, atau pakai pulpen? Silakan, ya, Anda pilih. Jangan pulpen saja. Baik. Jadi al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun, ya. Pulpen itu patah. Silakan Anda isi ke bawahnya, ya, sebagai latihan Anda. Baik. Sebelum kita berakhir di di pertemuan yang cukup sampai ke kalimat jadidah saja di pelajaran yang ketiga ini, ya. Ada di sini ada al kalimatul jadidah, ya. Ada kata qamarun, ya, bulan, jadidun, baru, qadimun, lama, wasihun, kotor, nadhifun, bersih, harun, hangat atau panas, baridun, dingin, saghirun, kecil, kabirun, besar, maftuhun, terbuka, maksurun, patah, thaqilun, berat, khafifun, ringan, jamilun, indah atau bagus, waqifun, berdiri, ya, atau juga berdiam diri, jalisun, duduk, ya, jalisun, duduk. Nah, sebelumnya di bawah juga ada materi-materi yang berikutnya, ya. Di sini untuk pembahasan ini masih agak panjang, ya. Nanti kita akan lanjutkan di materi masih di pelajaran yang ketiga, tapi di termin yang kedua, ya, di termin yang kedua, supaya durasi kita tidak terlalu panjang dan juga Anda sudah bisa memahami yang sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang hari ini telah kita timba, ya, dan telah Anda latihkan dalam pembelajaran Anda memberi manfaat, dan juga Allah mudahkan kita sekalian dalam mempelajari bahasa Arab ini.
Terima kasih atas pertemuan kita pada pertemuan di kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.